Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang teknik pengambilan sampel dan ukuran sampel. Ada beberapa hal atau ada beberapa alasan ya kenapa sih kok kita butuh yang namanya sampling atau teknik pengambilan sampel ya. Yang pertama itu adalah sampling ini menghemat waktu. Jadi kita nggak perlu butuh banyak waktu untuk mengambil banyak sampel ya. Kemudian otomatis dia juga akan menghemat biaya. Dan di beberapa kasus itu kita nggak mungkin bisa menggunakan keseluruhan elemen sampel dari populasi. Misalnya itu adalah pada penelitian pengujian darah dan juga rasa dari sebuah makanan. Jadi misalnya nih kita pengen tahu kira-kira dalam satu kota ini orang yang suka bakso itu ada berapa banyak sih? Kira-kira semua orang ini suka nggak sama bakso, misalnya seperti itu. Kita kan nggak mungkin tuh ngambil keseluruhan data dari semua orang yang ada di kota tersebut. Jadi kita butuh yang namanya sampling, gitu ya. Kemudian sampling ini memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita ngecek 100% anggota dari populasi tersebut. Dan kemungkinan kalau kita ngecek dari 100% elemen dari sebuah populasi pasti hasilnya itu akan monoton. Jadi kasusnya itu seperti ini. Misalnya saya tuh pengen mengetahui gimana sih rasa buah mangga dari pohon A. Kita kan nggak mungkin tuh ngecek keseluruhan buah mangga yang dihasilkan dari pohon A itu, karena pasti hasilnya itu akan monoton, hasilnya pasti akan sama semua. Ya, yang memungkinkan adalah kita hanya mengambil beberapa sampel aja, kemudian kita ambil kesimpulannya. Nah, ini adalah parameter yang kita gunakan dalam sampling. Yang pertama itu ada populasi. Jadi populasi itu adalah sekumpulan dari beberapa sampel ya, yang ingin kita pelajari atau ingin kita investigasi. Kemudian ada unit sampling. Unit sampling itu adalah unit paling kecil dari sampel yang kita pilih. Kemudian ada ukuran sampel. Ukuran sampel itu adalah list dari unit sampling yang akan kita ambil. Kemudian ada sampling interval. Sampling intervalnya adalah metode dalam pemilihan sampling dari satu frame sampling ya, dari frame sampling seperti itu. Kemudian ada error yang bisa ditoleransi dan juga ada level confidence atau level kepercayaan. Ada dua metode sampling yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah non-statistical sampling. Jadi sampling ini tidak berdasarkan dari kaidah statistik. Kemudian yang kedua itu adalah sampling statistikal atau statistical sampling ya, sampling yang berdasarkan atau menggunakan kaidah statistikal. Ini adalah beberapa jenis dari non-statistical sampling. Yang pertama ada judgment sampling. Judgment sampling itu adalah sampling atau teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan kita. Jadi kita ini dianggap sudah mengetahui atau memiliki pengetahuan yang kuat terhadap suatu sampel tertentu atau terhadap suatu penelitian tertentu, sehingga kita mengambil sampel itu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Kemudian convenience sampling, berarti samplingnya ini dilakukan dengan cara mengambil semua sampel yang ada di yang ada di populasi, maaf. Jadi setiap sampel yang ada di populasi itu kita ambil aja. Itu ya. Kemudian kalau kuota sampling ini berarti samplingnya atau teknik pengambilan sampelnya itu berdasarkan dari kuota yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi misalnya sebelum riset itu kita aku pengen ngambil 40 orang. Nah, berarti pada waktu kalian melakukan pengambilan sampel, kalian ambil 40 orang untuk memenuhi kuota yang sudah kalian tetapkan. Oke, kemudian pengertian dari statistical sampling ini adalah prosedur sampling yang berdasarkan atau yang mengaplikasikan hukum probabilitas ya, untuk mengukur dari resiko sampling yang selalu hadir atau yang selalu muncul dalam proses pengambilan sampel. Ini adalah perbandingan antara statistical sampling versus non-statistical sampling. Untuk statistical sampling itu pemilihan sampel itu dilakukan secara
lebih objektif ya, sehingga kesimpulan yang akan kita dapatkan itu lebih dapat dipertahankan karena tidak ada kecenderungan terhadap suatu subjek penelitian. Kemudian ukuran dari sampel di statistical sampling itu lebih kecil daripada di non-statistical sampling. Dan yang terakhir, statistical sampling ini membutuhkan biaya tambahan ya. Misalnya dalam hal pelatihan auditornya, kemudian bagaimana merancang sampel per individu, dan juga pemilihan item-item penelitian. Oke, ini ada beberapa teknik sampling. Yang pertama ada random sampling. Oh ya, ini berdasarkan ini ya, statistical sampling ya. Ada random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Untuk yang random sampling, itu maksudnya itu adalah kita mengambil sampelnya itu secara acak. Jadi misalnya di sini itu ada 48 orang ya. Kita acak aja memilih siapa aja yang orang yang akan kita pilih atau kita ambil sebagai sampel. Jadi misalnya nomor 20, 40, 29, 27, 32. Seperti itu. Jadi kita nggak punya kecenderungan atau pertimbangan khusus dalam pemilihan sampel ini. Oke, selanjutnya ada systematic sampling. Systematic sampling itu berarti pemilihan ini dilakukan secara acak untuk awal permulaannya itu, dan kemudian kita pilih berdasarkan urutan K dalam populasi. Di sini ada tulisan KTH, itu maksudnya adalah urutan ke K gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kita misalnya punya 6 orang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 orang ini kita bebas untuk memilih awalannya. Entah dari 4 setelah yang pertama, 4 setelah orang pertama ini, ataukah orang pertama itu kita pilih sebagai sampel pertama. Apapun itu ya, pokoknya kita bebas memilih siapa yang menjadi urutan pertama. Nah, kemudian untuk melanjutkan sampel berikutnya, untuk melanjutkan pengambilan sampel berikutnya, kita berdasarkan urutan yang kita gunakan. Jadi misalnya saya pengen mengambil orang yang memiliki urutan 4 dari pengambilan pertama. Nah, itu. Jadi misalnya di sini urutan yang pertama itu adalah ini ya, orang yang nomor 3. Berarti untuk pengambilan selanjutnya itu kita ambil orang yang memiliki urutan nomor 3 setelah urutan yang pertama ini. Berarti urutan yang ke-6. Nah, systematic sampling ini sangat sederhana sehingga sering dipakai ya dalam pengambilan sampel. Stratified sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara membagi populasi itu menjadi paling sedikit 2 grup yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama atau dengan karakteristik atau sifat khas yang sama. Kemudian kita ambil beberapa subjek dari setiap grup itu. Nah, grup inilah yang dinamakan sebagai strata ya, sehingga kalian ketemukan kalimat stratified sampling. Jadi di sampling ini kita melihat ada grup-grup yang berbeda, di mana setiap grup itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, hasilnya itu lebih menunjukkan representatif ya, atau lebih menunjukkan karakteristik dari sampel, lebih mewakili karakteristik dari sampel. Jadi misalnya nih kita punya populasi campuran antara wanita dan laki-laki. Nah, stratified sampling ini dilakukan dengan membagi populasi ini menjadi beberapa grup yang berbeda. Jadi saya bagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian saya pilih beberapa dari tiap grup ini. Jadi misalnya dari yang perempuan ini saya ambil 3, maka yang laki-laki saya ambil 3 juga. Cluster sampling. Teknik pengambilan sampel itu kan biasanya dilakukan dengan mengambil sampel dari
individu ya. Tapi kalau cluster sampling ini kita tidak menemukan individunya, tapi kita hanya menemukan kelompok individu. Nah, cluster ini maksudnya itu adalah kelompok individu itu sendiri. Ini ya, jadi tekniknya itu dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup. Grup ini yang dikatakan sebagai cluster, kemudian secara acak itu memilih grup-grup tersebut. Nah, kemudian setelah grup itu dipilih, kita mengambil data dari semua member yang ada di dalam grup tersebut. Nah, cluster sampling ini dilakukan secara meluas ya oleh pemerintahan, government, atau juga organisasi penelitian gitu ya. Kemudian contohnya itu adalah exit polls. Exit polls itu seperti kita sering jumpai seperti di ini ya, pemilihan presiden seperti itu. Jadi pada saat kita lihat itu ada tulisan exit poll, nah itu maksudnya itu adalah setiap orang-orang yang keluar atau setelah melakukan pemilihan itu diwawancarai. Seperti itu. Jadi nantinya kita dapatkan bahwasannya kelompok yang berada di daerah Gresik itu memiliki kecenderungan memilih siapa. Nah, itu maksud dari exit poll. Berikut adalah jenis-jenis error yang kita jumpai pada saat pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah systematic error. Systematic error ini bisa berupa respon yang tidak akurat. Jadi misalnya kita pengen meneliti bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa dalam mencerna materi yang disampaikan oleh dosen. Dan ternyata pada saat survei dilakukan, ternyata ada beberapa orang yang bukan mahasiswa mengikuti survei tersebut, sehingga responnya itu menjadi tidak akurat. Kemudian yang kedua itu adalah bias seleksi. Bias seleksi itu berarti pemilihan sampelnya itu ini ya, terjadi kesalahan atau terjadi penyimpangan atau bias. Misalnya itu kita ingin mengetahui berapa sih berat rata-rata dari mahasiswa UISI. Nah, saya mengambil sampel dari kelas statistik TIP. Dan ternyata pada saat saya melakukan pengambilan data, ada beberapa mahasiswa yang berat badannya itu di atas normal atau melebihi normal itu tidak mengikuti sesi pengukuran itu sendiri. Otomatis hasilnya menjadi menyimpang atau bias. Kemudian error selanjutnya itu adalah sampling error. Sampling error itu terjadi pada saat ini ya, proses pengambilan sampel itu ya. Kan kita tahu bahwasannya kita tuh tidak mungkin mengambil keseluruhan sampel dalam sebuah populasi. Sehingga kita hanya mengambil beberapa bagian saja dari populasi tersebut. Nah, ternyata pengambilan sampel yang beberapa ini bisa menyebabkan atau bisa memunculkan kesalahan ya, karena dianggap bahwasannya sampel ini kurang merepresentasikan dari si populasi ini gitu. Nah, untuk menyiasati kesalahan ini, maka solusi yang bisa dilakukan itu adalah dengan memperhatikan ukuran dari sampel yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah perbandingan antara studi eksperimen dan observasi. Oke, untuk studi eksperimen itu berarti si researcher ini melakukan yang namanya percobaan. Dia itu memanipulasi data. Jadi di sini ada ada kata memanipulasi ya. Memanipulasi di sini bukan sesuatu yang negatif, kita mengubah data, bukan seperti itu. Tapi memanipulasi itu kita mengubah variabel yang ada dan menentukan kira-kira efek dari pengubahan variabel ini berpengaruh nggak terhadap variabel yang lain itu. Oke, misalnya kalau di TIP itu kita pengen tahu kira-kira ini ya, misalnya kalian berkutat pada pengembangan bioenergi. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira variabel ukuran dari briket itu berpengaruh nggak terhadap nilai kalor. Jadi kita melakukan pengubahan variabel tersebut. Jadi misalnya nih kita pakai diameter 2,5 cm, diameter 3 cm, dan juga diameter 3,5 cm. Jadi di sini ada 3 jenis diameter yang berbeda ya. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai memanipulasi variabel. Kemudian interaksi terhadap subjek itu biasanya
terjadi ya. Kemudian bisa juga kita melakukan yang namanya modifikasi pada subjek. Nah, eksperimen ini seringnya dilakukan pada kondisi yang tidak natural. Jadi misalnya nih kita lakukan dalam kondisi lab, di mana kondisi lab itu jarang sekali kita dapatkan di kondisi yang normal. Misalnya nih temperaturnya harus temperatur 27 derajat Celcius. Di Gresik mana ada temperatur segitu kan ya. Nah, itu maksudnya adalah kondisi tidak natural. Oke, nah contohnya itu di sini misalnya adalah uji coba pengobatan atau ini ya, treatment dari obat tersebut. Oke, untuk studi observasi. Studi observasi itu berarti si researchernya itu hanya mengamati apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi di waktu yang lampau. Kemudian si researcher ini mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan ini. Nah, kemudian tidak ada interaksi dengan subjek. Maksudnya itu adalah si researchernya ini tidak melakukan interaksi terhadap subjeknya ya, karena dia hanya literatur review aja. Kemudian tidak ada modifikasi pada subjek. Oke, jadi subjeknya itu yang nggak diapa-apakan sama sekali, tidak seperti yang sebelumnya. Penelitian berikut berarti kita benar-benar ada interaksi dan ada modifikasi pada subjek. Kemudian terjadi di situasi atau kondisi yang natural, dan bisa juga ini ya, studi observasi ini lebih mahal dan juga time consuming. Lebih mahal itu karena kita butuh banyak mengumpulkan literatur ya, dan otomatis kita download literatur itu di jurnal-jurnal itu kan harus bayar, dan pastinya time consuming, butuh waktu yang cukup banyak. Oke, example-nya itu atau contohnya itu adalah melakukan survei melalui telepon, kuesioner, atau personal interview. Oke, di sini ada dua parameter ya. Ada presisi dan ada cost. Kira-kira menurut kalian hubungannya ini apa nih? Presisi dan biaya atau cost. Oke, jadi hubungannya itu adalah seperti ini ya. Kalau kita pengen mendapatkan presisi yang tingkat keakuratan atau tingkat presisi yang tinggi terhadap sebuah penelitian, maka biaya ini otomatis harus yang tinggi juga. Kalau kita mengeluarkan biaya yang tinggi, maka tingkat presisinya itu juga akan semakin tinggi. Oke, nah ini adalah beberapa cara yang digunakan, beberapa langkah yang digunakan untuk mencari ukuran sampel untuk menentukan nilai mu, dimana SE ini adalah sampling error ya. Oke, untuk yang pertama ini Z sama dengan X bar minus mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini X bar min mu ini bisa dituliskan sebagai SE ya. Oke, kemudian nah, kita kan di sini pengen mencari N-nya ya, sehingga kalau N ini kita ubah rumah kanan rumah kirinya, maka N ini bisa dihitung dengan mengkalikan nilai Z atau nilai yang keluar di tabel Z itu ya, dengan varians dibagi dengan SE kuadrat. Berikut adalah contoh dari perhitungan ukuran sampel. Berapakah ukuran sampel yang dibutuhkan untuk membentuk tingkat kepercayaan 90% yang berada dalam rentang plus minus 5. Sebuah pilot study itu menyarankan bahwasannya standar deviasinya itu adalah 45. Oke, di sini ada kata confident. Confident itu biasanya dinyatakan dalam bentuk confidence interval ya. Jadi confidence interval itu adalah rentang yang berada di antara dua nilai, di mana nilai suatu sampel min itu tetap tepat berada di tengah-tengahnya. Jadi ada dua nilai, kemudian dua nilai ini mengapit satu nilai, yaitu sampel min atau rata-rata sampel. Contoh penggunaannya seperti ini. Misalnya kita punya 90% confidence interval, berarti kalau saya ambil 100 sampel, maka kemungkinan 90 sampel saya itu mencakup atau dapat merepresentasikan nilai rata-rata populasi yang sesungguhnya.
gitu ya. Nah, terus gimana cara menyelesaikan soal ini? Oke, jadi, nah ini ya, kita hitung nilai alfanya berdasarkan nilai confidence interval. Alfa itu adalah nilai kesalahan maksimal yang ditentukan oleh peneliti. Jadi semakin besar confidence intervalnya, maka alfanya itu atau errornya itu semakin kecil. Seperti itu. Nah, jadi kita gunakan rumus yang tadi, N sama dengan Z alfa per 2. Berarti kita tahu ya alfanya 10%, berarti 10% dibagi 2 itu adalah 5%, sorry. Jadi Z 5% dikuadratkan dikalikan dengan tau kuadrat. Tau kuadrat itu berarti nilai dari varians ya. Tapi kita di sini taunya adalah standar deviasi, berarti nilai ini 45 ini dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan SE atau systematic error ya. Systematic errornya itu adalah 5. Oke, setelah itu kita hitung, kita dapatkan nilainya itu adalah 220. Berarti ukuran sampel yang kita butuhkan itu adalah sebanyak 220 sampel. Seperti itu. Oke, di sini kalian pasti bertanya-tanya, gimana cara nyari Z alfa per 2 ini? Oke, nah, ini adalah tabel dari distribusi normal. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan tadi, nilai alfanya itu adalah 10%. Tapi karena kita butuh nilai Z pada alfa per 2, maka alfa per 2-nya itu menjadi 5%. Nah, nilai 5% ini kalau dikonversikan ke tabel ini untuk mencari nilai Z itu seperti apa? Nah, ini ya. Kita tahu tuh bahwasannya peluang itu selalu berada pada rentang 0 sampai 1. Sehingga kita perlu mengurangi 1 ini dengan nilai alfa per 2 tadi. Berarti 1 dikurangi 0,05. Nilainya itu adalah 0,95. Nah, dari tabel ini kita coba cari nilai yang memiliki nilai 0,95. Oke, nah ini ya, ternyata nilai 0,95 itu berada di antara 0,9495 dan 0,9505. Sehingga karena ini berada di antaranya ini, maka nilai Z-nya itu adalah 1,645. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nilainya 0,9495, berarti nilai Z-nya itu adalah 1,6, terus nilai di belakang 6 itu adalah 4. 1,6 ditambah 0,04. Tapi karena di sini nilainya itu di tengah-tengah, maka berarti nilainya itu menjadi 1,6 ditambah 0,045. Itu cara menghitungnya. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara mencari ukuran sampel untuk mengestimasi nilai P. Gitu ya. Jadi di sini kita punya ada P topi dan ada P tanpa topi. P topi itu adalah nilai proporsi estimasi, hasil estimasi kita ya. Kemudian P yang biasa aja itu yang tanpa topi itu adalah nilai proporsi yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi nilai Z itu sama dengan proporsi estimasi dikurangi dengan proporsi sebenarnya dibagi dengan standar deviasi proporsi dari estimasi. Nah, sehingga hasil selisih antara proporsi estimasi dan proporsi sebenarnya itu adalah nilai dari systematic error. Jadi Z ini adalah systematic error dibagi dengan standar deviasi dari proporsi estimasi. Oke, kemudian systematic error itu berarti dicari dengan mengkalikan Z ini dengan nilai standar deviasinya. Itu ya, jadi tinggal dikalikan gini aja. Kemudian standar deviasi dari proporsi estimasi itu dicari dengan menggunakan rumus akar P kalikan Q dibagi dengan N. Kalau P-nya 0,25 berarti Q-nya itu adalah 0,75. Itu ya. Jadi P plus Q itu nilainya selalu sama dengan 1. Sehingga untuk mencari N, maka kita bisa atur rumus ini menjadi N sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dikalikan P kalikan Q dibagi dengan SE kuadrat. Oke, jika tidak ada nilai atau jika tidak ada estimasi dari proporsi yang tersedia, maka P itu dianggap sama dengan Q, yaitu sama dengan 0,5. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Berapakah ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi P dengan confidence intervalnya itu adalah 90% dan lebarnya itu adalah 0,03.
ya, systematic errornya itu, maka lebarnya atau width itu dibagi dengan 2, 0,03 dibagi 2 itu nilainya adalah 0,015. Kemudian n-nya ini berarti tinggal kita cari nilai z alpha per 2 nya berapa. Kalau 90% confidence interval berarti alfanya itu adalah 10%. Alfa per 2 berarti 10% dibagi 2 ya, menjadi 5%. Kalian coba cari di tabel yang memiliki nilai 1 dikurangi 5%, kemudian kalian temukan nilai Z-nya. Oke, langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kemudian dikalikan dengan standar deviasinya, itu dikuadratkan. Nah, di sini dianggap bahwasannya standar deviasinya itu adalah 0,5, berarti 0,5 kuadrat ini ya. Oke, kemudian systematic errornya itu adalah nilai 0,015. Nah, ini. Sehingga hasilnya itu didapatkan ukuran sampelnya mencapai 3007. Berarti sampel yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 3007 sampel. Contoh soal berikutnya, kamu bekerja di Human Resource pada Merrill Lynch, kemudian berencana untuk mensurvei employee ya, untuk mendapatkan rata-rata penghasilan, untuk mendapatkan biaya pengobatan, rata-rata biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian kamu itu pengen mengetahui, kamu itu pengen berada pada tingkat kepercayaan 95%. Berarti tingkat errornya rendah ya, 5%. Dan rata-rata minnya itu adalah kurang lebih $50. Sebuah pilot tadi itu menunjukkan bahwasannya standar deviasinya itu adalah $400. Berapakah ukuran yang dibutuhkan? Nah, ini perhitungannya ya. Sama seperti sebelumnya. Ini karena alfanya 5%, maka alfa per 2-nya menjadi 0,025. 0,025 itu kita cari di tabel, berarti dicari 1 dikurangi 0,0025 gitu ya. Kemudian kita dapatkan nilai 1,96. Nanti coba kalian cek sendiri. Kemudian dikalikan 400 kuadrat. 400 ini berarti standar deviasi sebelumnya. Kemudian bagi dengan SE-nya. SE-nya tadi adalah 50. Nah, kita dapatkan ukuran sampelnya itu adalah 246. Sini population correction factor. Jadi faktor koreksi yang digunakan untuk populasi yang terbatas. Ini ya, oke. Jadi ini dilakukan apabila sampel size-nya itu lebih besar jika dibandingkan dengan N atau ukuran dari populasinya. Jika N kecil dibagi N besar itu lebih besar dari 0,05, maka gunakan faktor koreksi populasi yang terbatas ya. Nah, ini adalah perhitungannya. Akar N besar dikurangi N kecil dibagi dengan. Ini adalah cara perhitungan confidence interval untuk estimasi mu. Kalau kita pengen menghitung tingkat confidence interval pada 95%, maka kita pakai rumus ini ya. X bar ini berarti nilai rata-rata dikurangi 2 dikalikan S di sini adalah standar deviasi, dibagi N, akar N kecil ini adalah ukuran sampel atau sampel size itu ya, dikalikan dengan akar N besar itu adalah ukuran populasi dikurangi N kecil dibagi dengan N. Nah, ini. Nah, nilai ini harus lebih kecil dari nilai mu-nya. Oke, selanjutnya kalau untuk menghitung confidence interval untuk mengestimasi nilai P-nya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita ganti rumusnya itu dengan menggunakan akar P estimasi dikalikan 1 dikurangi P estimasi dibagi dengan N. Oke, contoh soalnya itu seperti ini ya. Kalian pengen mengestimasi nilai rata-rata populasi atau mu, di mana X-nya itu sama dengan 115, S-nya atau standar deviasinya 18, jumlah populasinya 700, dan
jumlah sampelnya itu adalah 60. Ukuran sampelnya adalah 60. Hitung confidence interval 95% untuk mu. Oke ya. Kemudian kita pastikan dulu nilai rasio n kecil dan n besarnya itu. Nah, kita pastikan ternyata nilainya itu adalah 0,086, di mana 0,086 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga kita perlu menggunakan faktor koreksi finite ini ya. Oke. Nah, kemudian ini caranya. Jadi, tadi kan faktor koreksi finite tadi kan bisa dicari dengan menggunakan rumus akar n besar min n kecil dibagi dengan n. Nah, ini kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Ini sudah mencakup dari faktor koreksi tersebut. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai confidence interval untuk mu-nya itu berada di antara nilai 110,6 sampai 119,4. Sekian pemaparan materi hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.